Semalam ada wirid saya batalkan. Malam ini kita ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan para orang tua kami, ayahanda dan ibunda, serta bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, pengurus Masjid Al-Amilin. Jadi tausiah kita malam ini pelan saja, karena saya angkat suara batu. Kan udah berubah ya. Semalam ada di Masjid Nurul Huda, memang gak bisa terisi lagi. Jadi saya kuat-kuatkan malam ini. Mudah-mudahan acara kita ini diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kita bersyukur keberkahan datang malam ini. Tapi biasanya ibu-ibu ramai. Malam ini agak-agak kurang, mungkin karena gerimis, karena hujannya. Itu karena hujan mungkin. Tapi alhamdulillah pertemuan kita ini mudah-mudahan menjadi berkah, dibukakan pintu rahmat bagi kita semua. Amin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, sudah baru saja kita merayakan pesta demokrasi. Ibu sudah memilih sesuai dengan hati nurani ibu. Bapak sudah memilih sesuai dengan hati nurani. Pertanyaannya malam ini, ibu-ibu senang atau kecewa? Kok begitu, Bu? Berarti sudah tahu saya arahnya. Di sini dukung siapa? Ya, begitulah, kita serahkan kepada Allah. Itu takdir Allah. Siapapun yang memimpin negeri ini, doa kita hanya satu. Mudah-mudahan aman. Mudah-mudahan negeri kita ini diberkahi. Amin ya rabbal alamin. Kok ada ibu aminkan lagi? Amin, insya Allah. Tapi ini baru keputusan, Bu. Karena keputusan yang sebenarnya nanti melalui apa yang diumumkan oleh KPU, siapa pemenangnya. Maka sampai hari ini di dalam pikiran kita belum tahu siapa yang menang. Tapi agak-agaknya sudah nampak. Begitu. Agak-agaknya sudah nampak. Jadi kita serahkan kepada Allah. Siapa yang terbaik memimpin negeri ini? Yang penting kita aman, bisa kita beribadah dengan leluasa, dan mudah-mudahan para ulama kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah. Suasana sekarang Sya'ban. Rajab sudah kita lewati. Berarti wirid malam ini, kalau bagi saya, tentu tidak kita lanjutkan lagi di Ramadan. Kita sholat tarawih. Tergantung pengurus nanti. Kaji ini kita sambung lagi atau tidak. Kita sambung atau tidak, Bu? Sambung tak kajian kita? Dengan pengurus. Insya Allah. Kisah Mi'raj sudah, Bu? Sudah. Jadi banyak hikmah yang kita ambil. Ada dua kata di situ tuh intinya. Ada Isra, ada Mi'raj. Isra itu bukan main-main, pelajaran yang kita ambil itu luar biasa. Apa faktornya Nabi itu diisrakan oleh Allah?
Ibu dengar tak ceramah ustaznya kemarin? Kenapa Nabi Muhammad itu di-Isra Mi'rajkan? Untuk menghibur Nabi. Karena tahun itu disebut dengan tahun duka cita, amul hazan, tahun bersedih. Kenapa Nabi bersedih? Dua orang yang beliau cintai dipanggil oleh Allah. Yang pertama siapa, Pak? Siapa yang pertama, Bu? Khadijah. Yang kedua, pamannya Abu Thalib. Ini kalau ada orang berdua ini, siapapun tak akan berani mengganggu Nabi. Tak ada yang berani, Bu. Kenapa orang Quraisy tak berani mengganggu Nabi? Karena ada pamannya Abu Thalib. Siapa Abu Thalib itu, Ustaz? Bukan orang sembarangan. Abu Thalib itu anggota dewan. Apanya, Bu? Anggota dewan, ketua DPRD Moka ketika itu. Itulah kira-kira untuk gambaran logikanya. Karena Abu Thalib itu salah satu tokoh. Memang ada juga relevannya yang membuat Darun Nadwah. Darun Nadwah itu bahasa kitanya tempat musyawarah. Itu kan kota dewan. Jadi di Mokkah itu ada namanya Darun Nadwah, rumah tempat rapat orang-orang Quraisy. Siapa yang selalu duduk di Darun Nadwah itu? Pendiri pertama kali adalah siapa yang mendirikan? Kakek Nabi. Jadi Nabi itu bukan keturunan orang sembarangan. Abdul Muthalib yang mimpin waktu itu, penduduk Quraisy itu. Terus siapa anggota-anggota di Darun Nadwah tadi? Di anggota DPR tadi? Abu Thalib. Siapa lagi? Abu Jahal. Abu Jahal masuk, Pak. Ini partai oposisi. Masuk. Abu Lahab masuk. Itu partainya partai kiri itu. Orang ini semuanya anggota dewan. Ada Abbas, paman Nabi, berkumpul. Apapun keputusan terhadap Mekah waktu itu, orang inilah yang menentukan. Tiba-tiba Nabi membawa agama baru dari cucu pendiri Darun Nadwah itu sendiri. Siapa yang berani mengganggu? Padahal Abu Lahab mau membunuh, Abu Jahal mau membunuh, menyiksa Nabi. Kenapa Nabi ini tidak berani mereka ganggu? Karena Nabi keponakan Abu Thalib. Contohlah kita di sini, tuntut aja lah, Bu. Pak, tuntut aja ya. Kenapa Bapak tidak berani menuntut? Sokan awak ini anak wali kota. Kan itu. Sedangkan anak wali kota keponakan lurah aja segan. Kenapa? Karena lurahnya masih ada. Karena wali kotanya masih ada. Itulah yang membuat Nabi Muhammad tidak diganggu sama sekali. Tapi yang diganggu itu siapa? Sahabatnya. Bilal bin Rabah diletakkan di atas panas, dihimpit dengan batu, diazab setiap hari karena dia masuk agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Immar bin Yasir dibunuh. Banyak sahabat-sahabat yang disiksa. Kenapa Nabi tidak disiksa? Karena masih ada mamahnya, Abu Thalib meninggal. Tentu lancang orang lagi. Tidak ada pembela. Oh, kalau tidak ada Abu Thalib, ada lagi satu yang disegani. Siapa? Khadijah. Kok sokan orang sama Khadijah, Ustaz? Karyawan dia banyak, Pak. Dia pengusaha. Khadijah itu pengusaha. Apa usaha Khadijah, Bu? Banyak tak ruko Khadijah tu? Banyak, tak dihitung rukonya. Kok Ustaz bilang begitu untuk gambaran kita?
Khadijah itu pedagang, pembisnis, tidak lokal saja, tapi ekspor impor. Ada pengusaha ekspor impor di awal? Tak ada. Paling punya ruko 3 buah di pasar bawah, punya ruko di pasar loket 3 buah. Itu pun udah kaya kata kita kan. Tapi Khadijah itu Pak, ekspor impor. Nak percaya Ustaz? Apa dalilnya? Apa buktinya Khadijah itu ekspor impor? Coba baca ayat. Li'ila fi Quraisy ila fihim riyad atasyita iwas-saif. Coba artikan apa artinya, Bu? Coba artikan. Li'ila fi Quraisy. Apa artinya? Adalah orang-orang Quraisy. Khadijah Quraisy lah. Quraisy. Maknanya di sini rihlah. Rihlah tasyita'i was-saif. Apa kerja pengusaha-pengusaha Quraisy itu? Rihlah. Rihlah apa artinya? Ibu kan sering buat status Facebook rihlah. Apa arti rihlah itu, Pak? Traveling. Ibu tuh rihlah dia ke Turki, ke Mesir, ke Dubai, kadang-kadang ke Singapura, kadang-kadang ke Malaysia. Kaya atau enggak tuh, Pak? Kaya. Ngapa dia rihlah? Tasyita iwas-saif. Orang-orang Quraisy itu termasuk Khadijah, dia rihlah, berdagang syita, di musim panas dia ke Yaman. Was-saif, musim dingin mereka ke sini, ke Syam. Nah itu maknanya. Di musim panas ke Yaman, musim dingin ke Syam. Coba tengok peta Yaman di mana? Di selatan Saudi. Itu rudal Yaman itulah yang pergi ke Israel gini. Yaman yang berani Pak. Houthi namanya kan. Laut Merah itu kan diblokirnya. Siapa yang berdagang di Laut Merah itu? Amerika. Eropa membawa minyak bumi melalui Laut Merah. Khadijah sudah dari dulu dia ekspor impor di situ. Syam itu sekarang Suriah. Suriah di mana? Di utara Saudi. Jadi ikut Saudi, Yaman, Suriah. Syam itu hari ini 5 negara. Apa negara Syam itu? Suriah, Yordania, Lebanon, Palestina, masuk Israel ini. Dulu tidak ada Israel. 5 negara. Itulah jalur perdagangan Khadijah. Kira-kira kalau ada orang berdagang ekspor impor 5 negara, kaya atau enggak? Kaya tuh Pak. Awak baru antara Tanah Abang dengan Pekanbaru, Tanah Abang, Pekanbaru. Ada 5 pertuner, saking kaya. Khadijah 5 negara. Yaman, Saudi, Syam tadi apa? Suriah, Yordania, Lebanon, Palestina. Begitulah perdagangan itu terjadi. Maka faktornya Khadijah suka kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Kenapa dia suka dengan Nabi Muhammad Khadijah tadi? Karena salah satu yang membawa dagangan Khadijah tadi Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Khadijah itu suka? Karena Nabi Muhammad jujur. Oh maulah Khadijah itu dengan Nabi Muhammad. Karena Khadijah itu janda. Khadijah itu janda Bang. Umur 40. Bisnisnya ekspor impor 5 negara. Kira-kira banyak tak laki-laki yang mau? Bajibun yang mau melamar Pak. Kemarin di kantor saya nikahkan jando saya nikahkan Pak.
Orangnya tidak saya sebutkan, menjaga kode etik jurnalistik. Ibu tuh umurnya 50. Dia nikah dengan laki-laki umurnya 35. Bujang Pak. Bujang laki-laki itu. Ibu tuh berapa? 4 anak-anak. Kesal juga saya menikahkan. Kenapa kesal? Ini bujang kok dapat janda sampai orang anak. Karena saking penasarannya saya panggil, kamu memang cinta sama ibu itu? Saya bilang, oh iya Pak, wah, suka saya sama dia. Kenapa kamu suka? Kami sudah saling jatuh cinta. Oh, memang besar rezeki kamu. Langsung nikah dapat 4 orang anak. Plus rupanya sawit ibu itu ada 20 hektar. Lebih kaya Khadijah atau enggak? Kaya Khadijah. Tapi Khadijah dengan rendah hati mengatakan kepada pembantunya Nafisah, hai Nafisah, tolong tanya Muhammad, mau tak dia menikah dengan saya? Tahu ayah bu? Yang melamarnya siapa? Khadijah. Apa ini Pak? Apa nama? Pak siapa? Pak? Nah, apa inilah Pak siapa Pak? Nih. Pak Andi. Pak Abdul Ghani. Ada utusan datang ke Bapak. Seorang utusan ibu tadi. Rukonya 9 pintu Pak di pasar bawah. Datang utusannya ke Pak Ghani. Pak Ghani, ibu tuh mau nikah dengan Bapak. Kira-kira jawaban apa? Tak ada berpikir. La ilaha illallah. Aku mohon maaf Bu ya. Ini cokak nanti berdomba gitu. Nabi tidak. Nabi menjaga harga diri Khadijah. Nabi tak jawab. Nabi tak jawab. Tapi Nabi Muhammad mengumpulkan paman-pamannya. Dikumpulkan Abu Talib, Abdul Muttalib, dikumpulkan. Apa kata Nabi Muhammad? Hai pamanku, coba lamar Khadijah, mau gak sama saya? Begitulah dia menghargai perempuan. Maka Nabi yang melamar melalui paman-pamannya, dan diadakanlah pernikahan. Berapa maharnya Bu? Ada yang tahu maharnya? Berapa mahar Nabi? Ada yang menyebut 100 ekor unta. 1 ekor unta berapa Pak? Sekarang 40 juta sampai 50 juta kali 100 berapa teman? 5 hampir 2 M. Hampir 2 M maharnya. Oma, apa maharnya dulu Bu? Ibu yang apa maharnya dulu Bu? Seperangkat alat sholat. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Jangan pernah kita berpikir Nabi Muhammad itu miskin, kumuh, bertambal-tambal, hidupnya melarat. Hilangkan itu. Itu orang-orang barat. Umat Islam itu tidak usah kuasai ekonomi, ibadah sajalah, miskin aja lah, kan ada surga besok. Islam bukan begitu. Paham Pak ya pesannya di sini? Kalau perlu ekonomi itu kita kuasai. Ekonomi kita kuasai. Teknologi kita kuasai. Karena teknologi asal muasalnya tak lepas dari peranan orang-orang Islam terdahulu. Mungkin kita tidak sadar Pak. Seluruh dasar kuantum, membuat jet tempur, ya, astronot naik ke bulan, itu kan dasar orang tuh ilmu pasti. Algoritma itu dasarnya Pak. Tahu nggak algoritma tuh orang barat yang bilang. Siapa penemu algoritma? Al-Khwarizmi. Al-Khwariz seorang ulama Islam, penemu Islam. Karena orang barat itu susah menyebut Al-Khwarizmi,
Maka dibuat algoritma. Siapa yang menemukan angka-angka sekarang disebut dengan aljabar. Aljabar, algoritma itu dasar kuantum, dasar daripada membuat ilmu-ilmu pasti. Tapi ilmu itu sekarang berpindah ke barat. Dan ini memang digariskan oleh Rasulullah. Beginilah nanti akhir zaman itu umat Islam itu seperti buih di tengah lautan. Wafat orang berdua ini tentu Nabi sedih, Pak. Kondisi psikologisnya sebagai manusia biasa ya, bukan sebagai nabinya. Sebagai manusia biasa tentu beliau merasa tertekan. Beliau merasa kehilangan. Kondisi seperti ini kemana Nabi itu mengadu? Kemana Nabi mengadu, Pak Ibu? Izin minum dulu. Dia istrinya wafat, pamannya wafat. Kemana mengadu dulu? Tak ada lagi. Bismillah. Tak ada lagi tempat beliau mengadu. Kemana beliau pergi merenung? Pergi ke Hijr Ismail. Kemana larinya, Pak? Ke masjid. Ada tak pesan di sini? Ada. Kok Bapak? Ibu pergi ke mall makan-makan, suntuk di rumah Ustaz. Larinya kemana? Ke mall. Kemana Bapak? Di warung-warung tuh sampai tengah malam main domino. Domino namanya itu, Pak. Kenapa Bapak tuh pergi? Rupanya di rumah sudah kena marah sama istri, galau. Galaunya larinya kemana? Ke mall, ke kedai kopi sampai tengah larut malam. Contoh Nabi, ketika dia berada di titik terendah, Nabi lari ke mana? Tafakkur ke Hijr Ismail. Jadi puasannya di sini Bapak Ibu, apapun ujian yang diberikan oleh Allah, kemana kita lari? Pergilah ke rumah Allah. Sampai Nabi tertidur Pak di Hijr Ismail, merenung. Karena Nabi sudah Islam mau, makanya jarak Isra Mi'raj dengan hijrah itu cuma 2 tahun, Pak. Karena tekanan sudah luar biasa. Jadi hijrahnya Nabi kenapa? Tekanan sudah luar biasa. Khadijah sudah tak ada, Abu Thalib tak ada. Jadi orang semena-mena. Kadang Nabi sholat ditaruh punuk unta di sini ya. Isi perut unta itu ditaruh di atas. Allahu Akbar. Pas Nabi rukuk tuh Pak, diambil isi perut unta itu ditaruh. Saking orang sudah tidak sekat lagi. Bahkan terakhir puncaknya, karena Abu Thalib sudah wafat, maka pimpinan dewan diganti oleh Abu Jahal. Rapat orang itu, Pak. Rombongan Abu Jahal, Abu Lahab. Apa isi rapat DPR-nya waktu itu? Nabi malam ini kita bunuh. Maka langsung datang perintah hijrah. Nah itulah. Jadi antara Isra dengan hijrah itu berselang cuma 2 tahun sampai 3 tahun dalam sejarah. Nah itu kan panjang ceritanya tuh. Sampai Nabi berganti selimut dengan Ali. Nabi itu ingin dibunuh malam itu, tapi Nabi keluar, turun ayat, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan. Tak bisa ada yang menengok Nabi. Jadi kapan tekanan itu datang? Setelah Khadijah, setelah Abu Thalib wafat. Jadi kemana Nabi itu sedih? Lari ke Masjidil Haram di Hijr Ismail. Ketika beliau merenung, datang 2 orang malaikat, Jibril, Mikail. Langsung dibangunkan, hai Muhammad. Singkat saja, ada hikmah nanti. Itu belah darah Nabi. Naik di atas kendaraan, langsung berangkat. Sampailah di suatu tempat berhenti. Hai Muhammad, turun engkau. Tahukah engkau ini tempat apa? Tak tahu, dah kata Nabi. Inilah yang disebut dengan Thayyibah. Apa itu Thayyibah? Yasrib. Apa itu Yasrib?
lama-lama disinilah engkau nanti akan hijrah. Jadi Nabi itu lagi gambarkan Pak. 2 tahun lagi, hai Muhammad, 3 tahun lagi kamu akan hijrah dari Mekah ke tempat ini. Apa namanya? Yasrib. Madinah itu bila Pak? Ketika Nabi sudah mendirikan kota. Dulu namanya Yasrib. Ketika Madinah berkembang, maka penduduknya sudah banyak, maka disebut dengan Madinah. Madinah itu bahasa kita apa? Kota. Madinah itu bahasa Arab, Bu. Medan itu kota bahasa Indonesia. Jadi kota itu bahasa Arabnya Madinah. Dibuat oleh Nabi Madinatul Munawwarah, Madinah yang bercahaya. Karena cahaya Islam muncul di situ, baru Mekah ditaklukkan. Itu kisahnya. Terus jalan lagi, berhenti di sebuah tempat namanya Tursina. Apa Tursina itu Pak? Wa kallamallahu Musa taklima. Disitulah Musa bercakap-cakap langsung dengan Allah. Berarti Allah pernah di Tursina? Tidak. Makanya Isra itu dimulai ayatnya dari apa Pak? Subhanallazi asra. Kenapa Allah mulai dengan subhana? Maha suci Allah, supaya Isra Mi'raj itu jangan dibayangkan. Musa berkata dengan Allah, nah terbayanglah Allah, subhanallazi, maha suci Allah dari bayangan. Oh, Nabi naik ke langit, berarti Allah di langit. Na'udzubillah. Jangan pernah mengatakan Allah di langit, karena Allah mukhalafah lil hawadis, tidak sama dengan makhluk. Yang berada di Tursina itu Musa. Allah di mana dia? Allah tidak punya tempat, Allah tidak punya waktu. Kok bisa Ustaz seperti itu? Karena waktu dan tempat ciptaan Allah. Jadi kalau ada Ustaz nyoboi besok Bu, Allah di aras. Pernah dengar enggak? Allah di mana katanya? Di aras. Sederhana saja pertanyaannya. Lebih dulu Allah atau aras? Berarti sebelum ada aras Allah di mana? Makanya ulama tauhid Asy'ariyah al-Maturidiyah mengatakan Allah tidak bertempat. Kenapa? Tempat itu ciptaan Allah. Nah, jangan pusing pula itu, jangan dibayang-bayangkan orang itu keluar. Maka dimulai subhana, maha suci Allah dari bayangan. Jangan menghayal ketika Isra Mi'raj itu terbayang Allah ngomong dengan Musa. Musa di Tursina, Allah kita tidak tahu karena itu di batas logika kita. Pernah Imam Nawawi kalau tidak salah berdebat dengan kelompok-kelompok yang menentang kidamnya Allah. Dia mengatakan kalau Allah itu memang ada katanya, apa sebelum Allah, apa sesudah Allah. Apa yang Bapak tuh? Apa sebelum Allah, apa sesudah Allah? Gampang saja dia buat Pak. Dia gini kan telapak tangan. Bisa Bapak tanyakan ke saya? Saya tanya Bapak bisa jawab enggak? Apa sebelum jempol saya, apa setelah kelingking? Bisa jawab? Bisa enggak jawab Pak? Apa sebelum jempol saya, apa setelah kelingking? Bisa jawab Pak? Tunjuk enggak? Tengah tuh. Ah ini Bu. Apa sebelum jempol, apa setelah kelingking? Bisa Ibu jawab? Tidak kan? Ini baru makhluk. Apalagi berhubungan dengan Allah. Jadi Allah itu lebih kepada rasa kita dilihat oleh Allah. Gimana caranya Ustaz? Taatlah kita kepada Allah, maka akan merasakan kehadiran Allah. Apa hikmahnya Nabi berhenti di Bukit Tursina? Musa, nabinya Bani Israel. Kitabnya apa Pak? Apa kitabnya? Taurat yang diklaim hari ini oleh orang Yahudi. Kenapa Nabi berhenti di sini? Nabi bukan menyempurnakan Taurat, tapi Nabi Muhammad hadir meluruskan ajaran Taurat yang sudah disimpangkan. Karena Taurat itu mengesahkan Allah. Taurat itu Allah satu. Tapi Yahudi dibuatnya Uzair anak Allah, maka menyimpang. Terus mereka berjalan lagi.
berhenti di sebuah tempat namanya Baitul Lahmi. Hai Muhammad, tahukah engkau ini apa? Tidak, kata Jibril. Inilah yang disebut dengan Baitul Lahmi, lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Isa apa kitabnya Pak? Injil. Apa hikmahnya sehingga ada di situ? Nabi bukan menyempurnakan Injil, tapi Nabi mengembalikan ajaran Injil yang selalu dikatakan dalam Injil itu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, yang sudah disimpangkan. Maka Baitul Lahmi itu hari ini disebut dengan Bethlehem. Apa namanya Pak? Bethlehem, dijajah oleh Israel hari ini. Jadi Nabi berhenti 3 itu saja: Madinah, Tursinah, Bethlehem. Terakhir Nabi pergi ke Masjidil Aqsa di Palestina. Heran Nabi ketika itu. Ramai orang sudah menunggu. Wajahnya memperhatikan Nabi semuanya. Maka Nabi berkata, "Hai Jibril, kenapa saya disambut oleh ribuan orang?" Maka Jibril mengatakan, "Hai Muhammad, engkaulah imam mereka." Maka Nabi Muhammad disebut Imamul Anbiya wal Mursalin, penghulu segala nabi. Rupanya yang ramai itu adalah para nabi. Berapa jumlah nabi, Bu? Oi, Pak, jumlah nabi? Berapa Bu jumlah nabi? 124.000. Berapa jumlah rasul? 315. Yang ada dalam Al-Quran 25. Itu pun tahapan tahidah. Apanya Ustaz? Tapi lalu lupa. Itulah yang menunggu Nabi di sana. Nabi dipersilahkan menjadi imam ketika itu. Maka inilah kisah Isra. Pelajarannya apa? Hubungan manusia dengan manusia disebut dengan alam syahadah, alam yang nampak. Kenapa nampak apa? Apa nampak apa? Itu apa? Isra. Mi'raj. Dari mana Mi'raj mulai? Langit pertama disebut dengan alam malakut. Itulah sesuai logika. Jangan dibayangkan, oh Nabi naik atas langit, naik. Tak boleh Nabi Pak. Karena itu sudah masuk alam malakut. Siapa yang beliau temui? Pertama, langit pertama, beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam itu di hadis Muslim, nengok ke kanan, senyumnya Pak. Nengok ke kiri, nangisnya. Hai Adam, Datuk, kenapa engkau senyum nengok ke kanan? Nampak anak cucunya masuk surga. Kan namanya anak cucu Adam. Kenapa dia menangis menengok ke kiri? Nampak sama dia anak cucunya masuk neraka. Karena semua itu anak cucu Nabi Adam alaihissalam, termasuk kita. Terus naik langit ke-6 ketemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa kok menggambarkan orang-orang Israel yang selalu bertanya. Jadi ciri-ciri orang Israel itu apa? Sering komplain. Apa tanda komplainnya? Nabi Muhammad berapa salat? 50. Naik lagi. Negosiasi. Jadi orang Israel kok jago diplomasi. Maka Amerika yang kuasai Pak. Jadi jangan Bapak berpikir Amerika yang menguasai Israel, tapi Israel yang menguasai Amerika. Contoh apa? KFC. Ayam tuh KFC itu tuh Pak. Pabrik besarnya di mana? Amerika. Yang punya siapa? Nah, itulah makan juga tahu. Tentu Starbucks kopi. Kopi Starbucks tahu kan ya? Starbucks. Aku alhamdulillah nak pernah minum Pak. Lama kopi yang mekanis. Siapa yang punya kopi Starbucks tuh raja minum di Amerika. Yang punya bukan Amerika. Siapa yang punya? Yahudi. Siapa lagi? Coba ibu tengok merek semuanya ibu pakai. Mereka tuh pakar. Jadi nampak di Nabi Musa tadi Pak, komplainnya kok 50?
Minta kurang sampai 5. Turun Nabi Ibrahim, minta kurang lagi sampai menjadi 5. Di sini disebutkan karena Nabi Musa mewakili Bani Israel. Tapi dalam rangka bagus, diskusi bagus. Ini yang Israel yang baik coba. Jadi Israel itu banyak yang baik. Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, sampai ke Yesus Kristus, Nabi Isa alaihissalam, semua itu Bani Israel. Yang baiknya termasuk Benyamin, adik Nabi Yusuf. Kan Yusuf, Benyamin ini orang-orang Yahudi baik, beda dengan Benyamin Netanyahu ini. Nah itu genosida aja. Nah kan Citorun sampai waktu habis. Padahal udah ngaji kitab tadi. Lanjut sedikit ya. Naik lagi ke langit ke-7, beliau ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kaget Nabi di situ. Maka ketika turun Nabi mengatakan orang yang paling mirip dengan Nabi Ibrahim adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ia cucu dari Nabi Ibrahim melalui jalur Ismail. Itulah orang Arab. Sementara Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Harun, Musa, Zulkifli, Sulaiman, Daud, Isa. Kalau bahasa Alkitabnya Yosef, Yakub, Aaron, Moses, David, Solomon, Yesus Kristus, keturunan dari Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Jadi orang kok satu datuk, beda ibu. Nabi Muhammad naik Ismail, ibunya Hajar. Sementara Nabi yang semua ini, yang mayoritas ibunya Sarah. Satu-satunya semuanya adalah keturunan Ibrahim alaihissalam. Pertanyaannya hari ini, siapa yang mengamalkan ajaran Ibrahim? Itu yang diluruskan Pak melalui Mi'raj tadi. Maka dalam salawat tadi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim. Itulah Islam mengagungkan, membaguskan, mengembalikan nama-nama Nabi kepada jalurnya untuk beribadah kepada Allah. Kalau kita baca Taurat, Bibel, ngeri awak nengok Pak. Disebutnya Sulaiman itu raja, gundiknya banyak. Coba baca Pak. Keturunan Asakir, Zebulon, berzina dia dengan ibu ini. Ngeri kita baca Pak. Tapi diluruskan oleh sejarah Isra Mi'raj ini bahwa yang kembali ke ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam disebut millah Ibrahim adalah apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini yang membuat kita makin kokoh dalam Islam ini. Amin ya rabbal alamin. Untuk kajian fikihnya insyaallah mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita, bertemu kita dengan bulan Ramadan untuk memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Pak. Boleh. Kita mengambil pengertian. Sebenarnya Allah itu bisa saja memberikan bahwa juga kelas garis bawah. Iya. Kenapa Allah memilihkan janda? Apa hikmah juga? Apa hikmah Nabi mendapatkan janda? Makanya Nabi diutus pertama. Orang-orang barat mengklaim Nabi itu banyak istri. Kita bantah. Nabi menikah bukan unsur basyariah. Jadi betul-betul unsur perintah Allah. Maka 25 tahun menikah dengan Khadijah. Nabi pernah nikah lagi tak? Pada janda itu. Ini dapat janda, hidup 25 tahun, pernah gak Nabi beristri lagi? Tak pernah, setia sampai Khadijah mati. Ibu yang di jamaah di sini semuanya istri pertama atau istri kedua? Pertama. Jadi gitu aja Bu. Kalau suami mau nikah lagi, Nabi Muhammad dengan istri pertamanya sebelum istri pertamanya wafat, dia tak pernah nikah. Itu kan tak lucu sunnah. Kenapa nikah sampai 4? Sunnah Nabi. Oke. Baru Nabi nikah dengan Aisyah. Aisyah itu setelah Khadijah nikah dengan Aisyah. Islam berkembang. Ada Maimunah namanya, keluarganya wafat di medan perang. Tak ada lagi yang memberikan Maimunah ini, siapa lagi yang akan memelihara dia. Beliau nikah dengan Maimunah. Tahu tak umur Maimunah ketika itu? Hampir 80 tahun.
Apa maknanya tuh? Istrinya yang pertama siapa namanya? Aisyah. Umurnya berapa? 18 tahun sampai 20 tahun. Istri keduanya hampir 60, taruhlah 60 tahun. Berapa kali lipat Aisyah itu umurnya? 3 kali lipat. Jadi konsep juga tuh. Bang, kalau abang mau nambah, cari umurnya yang 3 kali lipat dari saya. Berapa umur ibu kini? Hah? Alah 50. Berarti bapak harus mencari umur yang 150. Osen lah tuh. Jadi jangan sunnah-sunnahnya kita. Kan kebanyakan orang istri pertamanya tua, istri kedua Iona. Itu contoh Nabi, alasannya Nabi nah, istri pertamanya muda, istri kedua janda kan. Jadi jangan sembarangan. Tapi kalau kita kaya, istri pertama kita muda, ada yang kebakaran rumah, ya janda-janda anaknya 10. Nah, tapi tidak ada yang mau nikah, itulah masalahnya. Katanya mencontoh Rasulullah, maka menghilangkan image Nabi itu nikah karena basyariah. Basyariah itu mohon maaf karena syahwat, tidak. Tapi nikah Nabi karena dakwah dan juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Paham? Seorang ibu malam kodam. Lah ada dasarnya kan? Nah begitu. Karena Isya sudah masuk, mudah-mudahan bermanfaat. Selama kajian kita, pertemuan kita beberapa kali, karena Ramadan mau masuk. Kalau ada yang tersinggung, ada yang tidak tepat pada kajian kita, saya mohon banyak minta dimaafkan. Maafkan ya Bu. Sama-sama kita maaf. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.